Jeff Kids Palembang. Hari ini kita akan mau mendengar firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti kabarnya sangat-sangat luar biasa ya. Nah, hari ini Miss Feni akan menemani kalian untuk beribadah bersama. Kita mendengarkan firman Tuhan. Biasanya Miss bukan biasa membagikan firman ya. Biasanya Miss akan mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Nah, hari ini Miss akan menemani kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah sore hari ini. Tuhan, biar roh-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, beracaralah di setiap ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Biar semua acara ibadah dan firman ini, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sore hari ini tema kita adalah A Reminder from God. Apa itu reminder? Adik-adik pasti tahu ya, yang Inggrisnya hebat, yang bahasa Inggrisnya udah tahu nih, reminder itu apa. Nah, Miss mau memberitahukan kembali, reminder itu seperti peringatan atau pengingat buat kita. Nah, berapa banyak dari adik-adik yang dalam satu hari kalau mengerjakan tugas itu harus diingatkan dulu sama mama atau sama papa, harus, Dek, kamu harus mengerjakan tugas. Kalau enggak, tugasmu itu menumpuk dan akan semakin banyak.
Lalu adik-adik pasti punya alasan ini, aku nggak bisa mengerjakan tugas karena aku capek, karena aku ini, aku itu, dan ujung-ujungnya tugas kalian akhirnya menumpuk dan tidak dikerjakan. Nah, terus adik-adik tahu kenapa orang tua kalian memerintah kalian untuk mengerjakan tugas tanpa ditunda-tunda? Nah, itu karena salah satunya itu supaya tugas kalian itu tidak menumpuk. Adik-adik, siapa di sini yang sangat semangat kalau misalnya dikasih tugas, aku mau ngerjain tugas dong, atau aku aja ngerjain tugasnya sekarang supaya nanti tugasnya tidak menumpuk. Siapa di rumah yang seperti itu? Ayo, ngaku ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mendengarkan apa yang orang tua katakan, baik itu orang tua jasmani maupun itu orang tua rohani. Nah, Miss di sini akan membahas tentang pengertian a reminder from God ini, tema kita. Mungkin terdengar seperti agak kok serem gitu Miss ya, peringatan gitu. Bukan berkat, bukan kamu akan mendapatkan gini yang baik. Enggak. Peringatan juga bisa membuat kita untuk menjadi lebih baik lagi adik-adik. Bukan hanya sekedar mungkin terdengar seperti bahaya atau apa. Tuhan memperingatkan kepada kita dulu, jadi supaya kita bisa lebih waspada dan kita bisa lebih hati-hati. Nah, terus apa sih peringatan dari Tuhan? Contohnya seperti apa? Contohnya kita ambil dari Nabi Nuh. Nih, adik-adik tahu kan Nabi Nuh? Ketika itu Tuhan memberitahukan kepada Nabi Nuh tentang suruh membuat bahtera atau kapal yang besar. Tujuannya apa? Supaya ketika air bah itu datang, seisi umat itu bisa diselamatkan. Tetapi ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya tidak percaya dan menganggap remeh apa yang dikatakan Nabi Nuh. Sehingga pada akhirnya adik-adik tahu kan bahwa hanya keluarga Nabi Nuh dan ternak-ternaknya saja yang diselamatkan akhirnya. Lalu sekarang ketika Nabi Nuh dan keluarga dan juga ternaknya juga selamat, akhirnya yang umat yang lain mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka mungkin ada yang mati atau yang bagaimana. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya ya, kita bisa ambil pelajarannya supaya kita bisa tahu ya, supaya pentingnya mendengar peringatan dari Tuhan. Nah, sekarang adik-adik bisa buka di ayat Alkitab di Mazmur 119 ayat ke-27 sampai ke-29. Kita baca sama-sama ya. Yuk, siapkan dulu Alkitab kalian, kita baca sama-sama. Di ayat ke-27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di ayat ke-28, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Di ayat 29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Lalu kita lompat yang jauh di ayat ke-105. Miss jauh banget ya, dari 29 ke 105. Oke, ini yang penting bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, gimana sih caranya, Miss? Gimana caranya supaya Tuhan tuh kasih kita peringatan tuh melalui apa? Nih, Miss mau kasih tahu nih, ada 5 caranya. Yang pertama, melalui firman Tuhan. Nah, ketika adik-adik membaca firman Tuhan, mungkin pernah satu kali di ayat apa Tuhan seperti bicara di hati kalian untuk membacanya secara berulang-ulang. Ketika kalian baca itu kayak mendapat sesuatu yang di hati yang klik gitu. Maksudnya, oh iya ya, ini tentang ini, kejadiannya seperti ini. Nah, terus kalian mendengarkan, kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Lalu yang kedua, melalui nabi-nabinya. Nah, nabi ini bisa bicara tentang antara perantara kita dan Tuhan. Mungkin di rumah adik-adik belum bisa mendengar suara Tuhan, tapi kalian bisa melatih itu di rumah dengan cara berdoa, membaca firman, dan juga mendengarkan
perintah dari orang tua kalian juga ya. Nah, nabi ini juga bisa kalian, kalau kalian di gereja, kalian punya orang tua rohani ya. Itu sama seperti kita dan perantara kita dan Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada nabinya atau kepada pemimpin kalian, pemimpin rohani, pendeta kalian. Nah, terus pendeta kalian memberitahukan kepada kalian semua, orang tua kalian dan adik-adik semua, memberitahukan semuanya bahwa apa yang akan terjadi ke depan atau ada sesuatu yang Tuhan suruh kita melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan nabi. Terus yang ketiga, melalui mimpi atau penglihatan. Nah, terus yang keempat, melalui keadaan sekitar. Misalnya seperti bisa melalui sakit, penyakit, kematian, atau ya semesta alam, bencana alam pun juga sama gitu. Nah, kalau dari bencana alam, dari semesta alam, itu adik-adik tahu ya, seperti tanah longsor, yang tadi kita cerita tentang Nabi Nuh bahwa air bah tadi ya. Nah, dan juga tentang sekarang ini adik-adik sudah bisa tahu tentang COVID di mana-mana, di seluruh dunia ini semuanya terkena dampak dari COVID atau pandemi ini. Adik-adik, jadi dari kelima ini Tuhan bisa berbicara kepada kita bahwa memperingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk terus mencari Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dari kelima yang Miss sebutkan tadi, adik-adik memahami-kah betapa pentingnya peringatan Tuhan kepada umatnya? Penting ya pasti adik-adik. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kita harus terus mendengarkan perintah Tuhan dan juga tidak menganggap remeh firman Tuhan. Sediakan waktu untuk terus membaca firman Tuhan dan juga berdoa ya adik-adik. Oke, ayat hafalan kita di minggu ini ada di Mazmur 119 ayat di 105, di firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulangi lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, Miss tunggu video ayat hafalan kalian ke WhatsApp gereja ya, atau ke WhatsApp grup kalian masing-masing. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama menutup ibadah ini. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kita hari ini untuk bisa beribadah bersama. Yuk kita pejamkan matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh beribadah bersama-sama hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini bangsa kami Tuhan dibebaskan dari COVID, dari segala penyakit apapun yang berbahaya Tuhan. Lindungi sertai kami Tuhan, dan juga buat pemimpin kami, pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami dan menteri dan semuanya Tuhan, sampai ke bawahnya juga Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu Tuhan atas mereka juga Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan apa yang harus mereka lakukan ke depan tentang bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. God bless you. Mazmur 28 ayat 7a, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare.
Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.